Besti, yang ini tuh nggak boleh ditiru ya, bener-bener nggak boleh dicontoh. Ya ampun Besti, dua laki-laki ini tuh nggak peduli lo lingkungan apa ya. Seenaknya aja buang sampah ke sungai. Dua laki-laki yang entah petugas sampah atau warga sekitar itu secara sembarangan melempar bungkusan sampah ke sungai Citopeng, Cimahi, Jawa Barat. OMG, sungai sampai berubah jadi lautan sampah Besti. Bener-bener gak terpuji nih pelaku. Musim hujan mau masuk bakal tambah berabe nih kalau aksi buang sampah tak dihentikan. Emang mau kebanjiran karena sampah, ha? Jangan sampai nih aksi pelaku tak bertanggung jawab tuh buat warga jadi sengsara ya. Kejadian serupa tuh belakangan juga terjadi di Bogor nih Besti. Sampah numpuk di sungai, mengubah aliran air jadi daratan. Waduh, bahaya nih Besti. Kok bisa-bisanya sampah dibuang ke aliran sungai? OMG, tumpukan sampah mengotori sungai di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Besti. Lihat tuh, sampai menutup permukaan saluran air. Aduh, gawat. Saluran air dengan kedalaman 5 meter ini jadi tidak terlihat deh. Yaps, tumpukan sampah yang menumpuk dan menyumbat lubang gorong-gorong inilah yang kerap kali bikin banjir. Apalagi memasuki musim penghujan. Hadah, I'm shocked. Nah, karena informasi yang viral ini, warganet tuh auto geram. Saluran air isinya kok sampah sih? Lagi-lagi ya Besti ya, permasalahan masyarakat Indonesia nggak lagi-lagi dari sampah. Nah, boleh dilihat nih di belakang Besti. Inilah kondisi yang kemarin sempat viral gara-gara ada parit di area Ciawi yang penuh dengan sampah. Nah, tapi tenang nih Besti, katanya sih ini mau dikeruk dan mulai ditanggulangi. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita cek faktanya. Besti, melihat kondisi sekitar, parit ini diapit oleh bangunan kedua sisinya. Yap, bukanlah rumah tinggal warga melainkan warung atau kios. Nah, kita coba masuk ke salah satu warung yang terdampak banjir kemarin nih Besti. Apa dari sini juga bisa nih? Warung makan Padang milik Pak Simon ini sudah berdiri sejak tahun 2007. Tapi keluhan banjir akibat tumpukan sampah baru terasa beberapa tahun kemarin. Dinding belakang warung berbatasan langsung dengan parit. Tapi sayangnya bukan view air mengalir yang jadi pemandangan sehari-hari, melainkan tumpukan sampah. Waduh. Pak Simon ini kan langsung ya belakangnya sampah. Iya. Nah ini tuh ganggunya seberapa ganggu sih Pak? Kalau hujan banjir aja. Hujan banjir, tapi mungkin bau atau apa gitu? Kalau bau nggak terlalu bau sih namanya. Walaupun kayak begini soalnya sering ini juga airnya sering ganti. Sini kan musim hujan soalnya. Oh sini musim hujan, jadi kalau musim hujan pasti masuk. Seberapa itu Pak? Kalau Paling tinggi yang Bapak ingat? segini lah. Seberapa? Di bawah. Di bawah lutut? Di bawah lutut. Oh di bawah lutut, itu yang paling tinggi. Itu tahun berapa Pak, ingat gak? Di Sabtu kemarin kejadian. Meski begitu, alirannya cukup deras. Kalau hujan berhenti, air banjir tuh bakal cepat surut sih. Ya, kurang dari 1 jam sudah kembali normal. Selain banjir, bau sampah yang ada pun juga mengganggu loh. Ini kan sampah ya belakangnya. Ganggu gak sih bau gitu? Ya, ganggu soalnya orang-orang kan lagi ini mungkin bawa sama katanya. Oh, tapi berasa? Kemarin juga berasa. Jika ditelusuri nih, panjang parit yang dipenuhi sampah ini tuh nggak sampai 100 meter. Namun menjadi muara saluran air dari 5 desa di Kecamatan Ciawi. Antara lain Banjarsari, Cibeduk, Banjarwaru, Citapen, dan juga Jambu Luwuk. Nah, Besti, setelah kita telusuri nih Besti ya, ternyata untuk hulunya nih agak susah dicari. Tapi yang kita dapat adalah ini dia,
Di depan saya ini ada sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai karena dari depannya udah terlihat rongsok ya Besti, udah ringsek banget. Nah, cuma kita nggak berani masuk nih, saya terutama nggak berani masuk karena nih lihat Besti. Tuh, jadi bahaya banget ya untuk bisa coba kita lihat ke dalam. Tapi yang pasti dengan adanya bangunan ini menghalangi aliran air sehingga ya yang masuk cuma sampah, air, dan ketika sudah menumpuk sampahnya ya airnya meluap ke sini. Kata Pak Simo nih, sampah-sampah ini akan mengalir ke bawah karena kontur tanah yang lebih rendah dari sekitar. Pak, kalau dulu emang selebar ini Banyak. paritnya? Iya. Zaman dulu? Iya, dari dulu udah memang udah begitu. Cuman air isinya. Ya, air dulu, sampah nggak terlalu banyak. Per tahun berapa Bapak inget nggak? Mulai parah nih sampah semua. Kalau saya ingat saya sudah ada sih sekitar 2 tahunan itu. Oh baru? Iya, cuman karena gorong-gorongnya itu kecil, namanya udah lama sekian nggak pernah dikeruk, ya otomatis kan jadi tanah apa kan begitu. Oh iya, warung dan kios yang udah ada sejak 32 tahun lalu ini ternyata adalah bangunan sewa Besti yang dibayar dengan sistem 5 tahun sekali. Iya, tadi sih awalnya ini dari koperasi sih ya. Jadi CP, sifat CP apa, lupa saya CP Mandiri belakangnya dulu. Jadi dibeli? Iya, seperti kayak gitulah, cuma per 5 tahun. Oh per 5 tahun, jadi nanti per 5 tahun ada perpanjang gitu ya Pak ya? Kalau dulu yang saya tahu, ini kan ada JP5 dulu. JP5? JP5 dari koperasi jasa Raharja ya. Nah, jadi dulu nih yang ini jasa Raharja dulu. Yang ngontrakin ini? Dia melalui CP. Melalui CV, oh CP, gitu. CP mungkin dengan jasa Raharja atau bagaimana kita kurang tahu lah ya. Nah kalau sekarang Bapak sistem pembayarannya kemana? Nggak ada pembayaran. Setelah viral, pemerintah daerah setempat gercep nih turun langsung membenahi tumpukan sampah. Yaps, membersihkan sampah secara gotong royong. Anyway, saya juga mau bantuin nih Besti dengan terjun langsung, dimana sayangnya kondisi kedalaman air mencapai 5 meter. Jadi mengharuskan kita untuk membersihkan air dari sisi yang aman, yakni di pinggir saluran air aja. Besti, wah ini sampai kapan kira-kira akan dikeruknya ini ya, tapi seenggaknya diusahain dulu ya. Jadi ini lah usaha untuk ngebuka itu ya Pak ya minimal ya? Iya, jalur. Ngebuka aliran-aliran yang akan menuju ke gorong-gorong yang lebih kecil. Nah makanya usahanya sebelum alat berat tiba, kita bikin seperti ini dulu. Semoga tidak hujan. Finally, alat berat datang nih. Yeay, 1 unit eskavator langsung mengeruk sampah tuh. Semoga lebih satset-satset ya bersihinnya. Perkiraannya sih butuh waktu 3 hari untuk membersihkan sampah-sampah ini Besti. Tim damkar pun juga turun tangan nih. Tim menyemprotkan air ke arah alat berat untuk memudahkan pengerukan sampah karena aliran air tidak mengalir. Kalau dilihat-lihat sih, kebanyakan sampahnya itu sampah rumah tangga serta sampah pasar seperti keranjang buah dan sisa-sisa buah. Rencananya sih padat ini bakal ditutup dan dialihfungsikan sebagai lahan terbuka hijau. Pada intinya ini lahan milik Kementerian PUPR ya. Kementerian PUPR, lahan milik Kementerian PUPR yang dikelola Jasa Marga. Jadi ke depan akan dikelola lebih baik lagi, entah bikin apa taman. Nanti kan dibuat akan apa ini? Ini mau kita bersihkan dulu Pak. Bersihkan dulu utamanya, kemudian nanti entah ditutup lah, dikamuflasikan seperti apa agar masyarakat ini jelas kan pembuangan sampah kan baik dari sebelah sana karena ada aliran air ya, dari sebelah sana solokan, jadi akan ditutup supaya tidak lagi terjadi lagi. Besti nih, saya udah selesai bersih-bersih ya, dan sekarang juga semua tim yang bertugas udah istirahat dulu nih sekarang. Bisa berat yang masih mencoba untuk ngeruk. Tapi lumayan lah ya Besti, ini udah setengah sampahnya diambil, tapi memang untuk area sana agak susah. Nah intinya sih Besti nih ya, mau ada pembuangannya kah atau tidak, jangan buang sampah sembarangan, apalagi di musim hujan. Kenapa? Karena nanti kalau sampahnya hanyut, kemudian
menumpuk. Wah, bisa bahaya banget nih Besti. Oke, cek fakta sampai di sini dulu dan sampai jumpa di cek fakta